pastikan kita selalu bisa bertahan. Di sebuah daerah terpencil di pinggiran kota, ada seorang guru muda yang sudah cukup lama mengabdi sebagai pengajar di sebuah sekolah dasar terpadu. Gajinya tidaklah terlalu besar, masih di bawah standar UMR daerah tersebut. Sebagai seorang wali kelas, tugasnya tampak lebih berat dan full setiap harinya. Bahkan tugas-tugas administrasi kelas pun membuatnya selalu lembur. Pada awalnya dia menikmati semua itu. Besar kecilnya gaji tak membuatnya pasrah. Ia tetap bersemangat dengan memendam harapan akan adanya kehidupan yang lebih baik bagi ia kelak. Namun, sebagai manusia pada umumnya, keletihan dan ketidakpuasan pasti datang seiring berjalannya waktu. Perbaikan standar gaji tak juga diterimanya. Sedangkan dia harus membiayai hidupnya sendiri yang semakin hari semakin membengkak. Gaji tak bisa lagi menutupi kebutuhan hidup. Sedangkan dia sama sekali tidak menyukai sesuatu yang gratis atau hanya bergantung pada pemberian orang. Maka dia pun menambah aktivitas yang bisa menghasilkan pemasukan tambahan. Dia berjualan baju di pasar setiap hari libur dan mengajar anak TK sesudah mengajar di SD setiap malam. Begitulah setiap harinya, tak ada waktu untuk berleha-leha agar bisa tetap bertahan. Sampai ia pada batas kelelahannya, ia sering mengeluh pada teman dekatnya. Ia ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tentunya secara finansial maupun iklim kerja. Lalu ia pun mulai bergerilya lagi, melamar pekerjaan ke tempat lain. Ia bertekad untuk pindah dari sekolah itu, meskipun berat rasanya meninggalkan anak-anak yang diajarinya. Kemudian pada suatu hari, saat ia masuk kelas, tiba-tiba suasana begitu sunyi. Anak-anak yang biasanya ramai menyambutnya tidak tampak satupun. Dan itulah, tiba-tiba beberapa orang anak memeluknya dari belakang sambil berkata, "Ibu, selamat ulang tahun." Mereka mencium telapak tangannya, diikuti seluruh anak yang diajarnya. Mereka memasang sebuah karton besar di kelas yang ditulisi ucapan selamat ulang tahun oleh seluruh anak. Guru itu pun tak kuasa menahan air matanya. Dia menangis sambil jongkok di depan kelas. Anak-anak itu satu persatu menyerahkan bingkisan hadiah ulang tahun dan selembar surat. Di rumahnya, guru itu membuka surat-surat cinta itu dan membacanya sambil menangis. Terutama saat membaca, "Ibu, tak ada yang bisa kuberikan selain ucapan ini. Selamat ulang tahun Ibu Guru. Terima kasih karena telah begitu baik mengajari kami selama ini. Terima kasih atas segala yang telah Ibu berikan. Kami mencintai Ibu." Keesokan harinya, guru itu berkata pada temannya bahwa dia tidak jadi pindah kerja. Saat ditanya alasannya, guru itu menjawab, "Aku punya anak-anak yang kusayangi dan kudidik dengan sepenuh hati. Aku belum bisa meninggalkan mereka. Belum saat ini." Refleksi hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah di atas. Di saat kenyataan hidup begitu sulit sehingga kita merasa tak bisa memikulnya lagi, apa yang bisa membuat Anda bangkit kembali untuk mencoba bertahan, lalu terus berjuang? Apa yang bisa membuat kita tetap bertahan di jalan ini? Satu hal yang pasti, keyakinan yang kuat bahwa sesulit apapun hidup ini, kita pasti bisa melewatinya. Karena kita tak pernah sendirian. Allah bersama kita. Allah akan memberi kekuatan melalui doa kita. Itulah yang membuat kita bisa tetap bertahan. Lalu kehadiran orang-orang yang mencintai kita, terkadang hal-hal yang dianggap sepele bisa membuat kita bertahan. Bertahan dan terus bertahan. Perhatian, doa,
dan cinta dari orang-orang terdekat adalah salah satu sumber kekuatan kita. Kita merasa berarti, merasa dicintai, dibutuhkan, sehingga kita mengerahkan segenap energi kita untuk menjalani hidup, melanjutkan perjuangan yang tak akan pernah ada ujungnya sampai kita mati. Sebab kuat itu bukan pada saat kita bisa mendapatkan, namun saat kita bisa memberi. Kuat bukan saat kita bisa memenangkan segala kompetensi dalam hidup, tapi saat kita jatuh lalu bangkit kembali untuk bertahan dan melanjutkan perjuangan.